tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Nah, berikutnya, potensi apa yang bisa kita lakukan untuk pelayanan di Alpha Center? Ini yang Bapak Ibu Saudara nanti bisa lihat, bisa gumuli, bisa doakan, dan tentu saja Anda bisa mencoba untuk memberi hidup saudara untuk ada di sini. Yang pertama, saudara bisa ambil bagian untuk di pelayanan di gereja ini melalui usher. Sudah. Usher, ya. Apa itu usher? Usher itu penyambut tamu. Ya, penting kira-kira, penting atau tidak menurut saudara penyambut tamu nih? Sudah datang di gereja dicuekin, nggak enak ya. Nah, tapi kalau datang, shalom, apa kabar? Sama siapa? Tinggal di mana? Seneng ya. Nah, makanya kita butuh di 2021 usher yang kualitasnya terbaik. Amin. Ini baru permulaan, makanya di awal-awal tahun ini kita akan mencoba untuk mendesain ulang tentang pelayanan kita, termasuk usher yang senyumnya sudah mulai agak asem-asem, kita akan sedikit rubah. Amin. Supaya usher itu harus ramah, jangan. Nah, usher itu harus senyum. Amin. Shalom gitu, lebih heboh daripada yang datang. Wah, itu keren tuh ya. Jadi nanti mungkin kita akan bikin casting para usher. Kalau nggak heboh dilarang masuk usher itu. Ya. Kenapa ini penting? Karena sambutan, makanya ada iklan berkata, kesan pertama, ya, kesan pertama itu penting. Berikutnya, wah dia akan mikir-mikir, ih keren juga ini gereja ini gitu ya. Jadi dimulai dari usher. Yang kedua, nah ini usher berkaitan dengan parkir. Nah memang kalau jemaatnya enggak punya motor semua, kita nggak usah tukang parkir. Tapi kan semua yang masuk gereja kepingin, saya punya motor, saya punya mobil, makanya kita perlu tukang parkir dan lahan parkir. Nah ini beberapa yang mungkin menganggap bahwa parkir ini sebenarnya nggak penting, tapi jujur, parkir ini sangat penting. Amin. Bahkan di dalam benak saya tuh kepingin begini, saudara. Gereja punya lahan parkir yang besar, bahkan di tempat parkir orang itu sudah disambut sama penyambut tamu di tempat parkir. Nah, di sana mereka sudah pegang apa itu? Handy talkie. Shalom, Pak Anto. Di sini ada 2 suami istri yang baru pertama kali hadir. Tapi di sana udah disambut, shalom Pak, dibawain payung. Karena panas. Wah kan keren. Anda bisa bayangin ya, panas-panas gitu turun dari mobil disambut. Shalom, selamat datang di Alpha Center. Mari saya akan antar saudara ketemu di pintu gerbang. Wih, mantap kan? Wih, saudara bisa bayangin kalau disambut begitu rasanya gimana? Keren. Apalagi begitu dikasih tahu begitu, di penyambut tamunya lari bawa welcome drink, bawa es. Ya. Ini memang kelihatannya kalau kita bawa lucu, tapi ini menarik sekali. Cobalah sudah bayangkan, turun dari mobil, disambut di sana, shalom, selamat datang di Alpha Center, gitu kan? Disambut, sampai diketok, oh, shalom, ya kan? Selamat datang di Alpha Center. Mohon maaf, ini tunjukkan apa namanya envelope persembahannya. Ini persembahan kasih, ini perpuluhan jangan lupa. Nah, jadi kita sambut itu dengan sukacita, pasti dia, aduh enak gereja ini, amin? Amin? Itu harapan kita. Terus kemudian, jadi gini, begitu bicara tentang parkir, saya rindu saudaraku kalau Bapak Ibu Saudara ingin terlibat dalam pelayanan, Anda mulai memikirkan, oh iya ya parkiran di sini, siapa yang ngerapiin, siapa yang nata. Mungkin itu memang nggak ada jadwal ya, tidak ada jadwal. Belum ada jadwal di jadwal pelayanan tertulis parkir Bapak Apeng minggu pertama, parkir minggu 2 Pak Saparno, nggak ada. Yang ada adalah parkir sesuai dengan kerelaan hati. Itu aja. Siapa yang mau melayani aja gitu ya. Jadi saya berharap ini bisa jadi gambaran buat kita untuk kita kerjakan. Berikutnya, kita ini kadang-kadang membutuhkan orang-orang yang dijemput, ada tim penjemputan. Sekarang ini siapa Pak Anto ya penjemput ya? Ada beberapa jemaat yang butuh dijemput. Nah,
Kalau saudara terbeban untuk penjemputan, biasanya begini, orang yang punya hati untuk di penjemputan ini adalah orang-orang yang kelak akan diberkati Tuhan dengan kendaraan yang lebih banyak dan lebih baik. Amin. Dimulai dari tim ini. Tapi jangan, oh saya mau penjemputan Pak, datang jam berapa? Jam 9 kurang 5. Ngerti maksud saya? Kalau datangmu jam 9 kurang 5 berarti terlambat. Jadi kalau penjemputan ya nggak bisa datang jam 9 kurang 5, karena semua tim pelayan Tuhan itu ada di gereja ini jam 8 lewat 15. Kenapa? Karena jam 8.15 kita ada doa persiapan pelayanan. Keren pokoknya kalau sudah ada di sini. Amin. Nah, berikutnya ada namanya kolektan. Ini pelayan yang khusus ngambil kolektor persembahan. Yang selama ini kita baru 2 orang bergantian bergiliran, tapi kita berdoa di tahun 2021 ada penambahan tim untuk kolektan ini. Bagi saudara yang rindu untuk ambil bagian, bisa hubungin kami atau nanti boleh lihat daftar hadir dulu Pak, minta tolong Pak. Jadi nanti di daftar hadir, di situ Anda bisa tulis, atau mungkin Pak Akyong nanti boleh siapin kertas Pak Akyong, nanti silahkan ditulis di situ nomor 1, misalnya nama Yosafat Sabtono 1, tulis di sebelah kanan. Kerinduan saudara mau pelayanan di mana? Asyir, parkiran, penjemputan, kolektor, atau semuanya juga boleh. Gitu ya, ditulis, ingin sekolah minggu boleh. Gitu ya. Siapin Pak Akyong ya kertas ya, 2 lembar begitu ya. Nah, yang berikutnya itu ada pelayanan sekolah minggu. Sekolah minggu. Selama ini sekolah minggu ya masih di bawah koordinasi dari Ibu Gembala. Ya. Tapi memang saya merasa bahwa seiring dengan perjalannya waktu, saya rindu bahwa sekolah minggu ini jangan Ibu Gembala ada di situ terus. Ya mungkin Ibu Gembala bisa memberikan, membimbing, mengkoordinir mereka, tapi saya rindu setiap kali ibadah itu Ibu Gembala bisa ada di tempat ibadah. Kadang-kadang orang tanya, mana nih pendeta ini ibunya? Dikirain saya itu single loh saudara. Tapi kok ketuaan gitu. Ya kan, saya kan senang kalau ibadah sama-sama, duduk di situ. Nah di situ juga ada Ibu Gembala, kan asik, saudara kan keren ya. Oh begitu kalau menyanyi sama istrinya, wah gitu kan. Ada contoh supaya jangan suami di sana, istri di sana, karena contohnya nggak ada. Ini kan saya di depan, istri di belakang, jadi makanya suami istri kadang-kadang duduknya di depan, satu di belakang, ya karena contohnya begitu. Saya rindu sekolah minggu ada saudara-saudara yang punya beban untuk pelayanan sekolah minggu. Amin. Yang punya beban untuk pelayanan sekolah minggu, mari. Bukan berarti setelah itu sudah langsung dilepas, enggak. Akan kita bimbing, ya. Terus yang berikutnya, ada pelayanan youth, pelayanan anak muda, ya. Di sekolah minggu ini nanti ada juga namanya remaja. Jadi saya merasa dari tahun 2003 saya ada di sini, saya merasa ada satu jeda atau satu gap yang hilang di pelayanan ini sebelumnya, yaitu dari sekolah minggu ke youth atau ke anak muda. Itu ada usia, namanya usia remaja. Anak remaja itu dibilang anak-anak nggak mau, dibilang pemuda kegedean. Nah ini antara youth, antara sekolah minggu dengan youth ini, itu usia anak-anak yang sangat krusial, khususnya anak-anak SMP. Ya, makanya Bapak Ibu mari kita kerjasama, jangan sampai kita kehilangan anak kita. Amin. Nah saya dengan Ibu Gembala lagi mempersiapkan, bahkan dengan tim multimedia, untuk membawa anak-anak kita yang usia remaja itu untuk bisa tetap ada. Jadi saudara juga jangan, oh itu gereja, biar gereja aja yang pandai-pandai ngatur. Enggak, saudara juga mendorong anak saudara untuk bisa ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, kami mempersiapkan wadahnya, saudara dukung. Jangan dukungnya begini, ya saya dukung, saya suruh dia ikut, tapi dia nggak mau, itu bukan dukung.
itu namanya ya terserah, ikut-ikutlah, ndak lah, yang penting saya sudah ngomong. Enggak. Yang namanya dukungan itu berarti Anda mesti korban. Amin. Kalau saudara ndak korban dengan anak saudara, Anda akan jadi korban anakmu sendiri. Saya tegasin sekali lagi ya. Ketika kita punya anak-anak remaja ya, kalau saudara ndak mau korban punya waktu dengan mereka, dukung mereka, support mereka, bimbing mereka untuk aktif dalam pelayanan. Kalau saudara ndak mau korban demi anak, Anda akan jadi korbannya anakmu. Kenapa? Anda pernah dengar kenakalan remaja? Anda pernah dengar anak-anak remaja, anak-anak muda yang mulai? Karena apa? Karena nggak punya waktu papa dan mamanya. Nah, ini mesti korban. Salah satunya adalah saya korban untuk, yuk saya temani dulu, yuk saya antar dulu, yuk, itu korban saudara. Makanya saya berpikir, karena saya perhatikan, kita anak remaja sudah mulai banyak, ya. Generasinya Jacqueline, generasinya siapa lagi? Yang sudah kelas 6, kelas 1, itu peralihan. Rizky, itu sudah mulai banyak. Kalau di gereja, mereka punya komunitas sendiri. Diajak kumpul sama bapaknya nggak mau, aku sama teman, ya kan? Tapi diajak ke tempat sekolah minggu, mereka juga nggak mau. Waktu diajak nyanyi, ayo kita lompat ya, happy ya, happy ya, happy ya, happy ya, ini lagi ini. Coba yang kecil-kecil, happy ya, betul enggak? Tapi kalau usia remaja, apalagi anak Bu Susmita, ya kan? Dunianya sudah beda, ya ngerti ya? Dunianya beda, jadi kita harus betul-betul dukung mereka. Kemana nih? Kalau enggak, game, saudara. Nah itu sebabnya, sebagai bocoran sedikit, jadi kami dalam 2 minggu ke depan, mulai dari minggu ini kita sudah persiapkan, untuk mereka akan kami kumpulkan, anak-anak yang SMP kelas 6 itu saya kumpulkan, saya pengen mereka akan kita ajarin, mereka punya beban di multimedia, kita ajari komputer untuk bantu di sana, kita ajari mereka bagaimana ngambil gambar, kami akan ajari mereka supaya setiap hari Minggu, setiap kali ibadah, mereka nggak duduk di bangku sendirian lalu main game. Ya. Nah saya kepingin juga nanti Bapak Ibu, kalau lihat anak siapapun, saya ngasih izin, kalau mereka lagi ribut dan makan HP, nggak boleh, jangan takut dimarahi sama mamanya, saya yang suruh. Karena kondisinya ada di gereja. Kadang-kadang sekolah punya mana? Sampai lupa kita lagi di gereja loh. Betul enggak? Iya. Kalau sudah ngomong sampai enggak terima dia. Ya toh, anak-anak itu kalau sudah main game, waduh, diajak ngomong udah enggak ngerti sudah. Kita lagi berdoa, Pak Kris lagi ngajak penyembahan, mereka ribut di situ. Hati saya itu sudah mendidih. Mendidih itu lagi penyembahan, enggak mendidih, macam mana ini? Ya, saya mau tegur turun, saya lagi pegang gitar. Saya mau tembak dari sini kan enggak bisa. Nah, maksud saya, kita punya kepekaan yang sama. Bilang sama-sama, saya harus punya kepekaan yang sama. Jadi kalau ada anak lagi ribut, lagi apa, kita lagi doa, coba saja. Diam, lagi doa, ya gitu. Terus ajari begitu, amin. Anak saya juga begitu, mamanya lagi penyembahan, haleluya, dia sudah nangis. Anaknya datang, anak saya yang kecil ini kadang-kadang nggak cuek. Ma, susu ma, ya kan? Jadi saya langsung tarik dia. Kalau mama lagi doa, jangan diganggu. Ngerti ya? Jadi ini kalau nggak didisiplin dari rumah, anak nggak kebiasaan. Jadi saya didik, mama lagi doa. Tolong bisa direm sedikit anaknya Pak Eko. Tak lakban loh nanti. Ya. Jadi kita mesti punya kepekaan yang sama untuk anak-anak kita. Amin. Nah, saya akan ajak mereka untuk mereka bisa kumpul di sini untuk belajar sama-sama. Kita
supaya mereka stop dari HP, paling tidak sepanjang ibadah. Amin. Tapi saya juga ingin pakai HP mereka, walaupun HP-nya dari orang tua, supaya mereka bisa pakai untuk pelayanan. Amin. Mereka sepertinya nggak lepas dari HP, padahal lepas dari HP. HP-nya nggak pakai game, HP-nya nggak pakai main, tapi HP-nya dipakai untuk pelayanan mereka sendiri. Dan bukan cuma itu, saya kepingin supaya mereka ini ada harga diri, ada nilai bahwa mereka dihargai di sini. Saya bilang sama tim multimedia, bikinkan seragam buat mereka. Jadi anak-anak remaja yang akan melayani, saya mau buatin kaos khusus buat mereka. Ini timnya, tim multimedia. Jadi mereka waktu maju, ngambil gambar, ngambil syuting, mereka nggak merasa malu karena mereka pakai seragam multimedia. Amin. Yuk kita kerjasama untuk hal ini. Amin. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini potensinya ya, ada asyar, parkir, penyebutan, kolektan, sekolah minggu, dan juga youth. Youth kita ini sudah mulai berkembang. Kita sudah ada 15-16 anak muda. Doakan supaya kita bisa lebih maju lagi. Terus berikutnya, potensi berikutnya adalah host dari small group. Jadi kita kepingin ada small group. Kita butuh berapa small group tadi? 125. Berarti kita masih kurang 119. Wow. Satu-satu aja langsung kita tunjuk ya. Buka masing-masing gitu ya. Lumayan ya. Jadi kita butuh host. Nah tentu saja kita nggak akan harapkan Anda langsung sempurna. Tapi paling tidak setiap host Anda punya komitmen untuk mengalami pertumbuhan rohani di sini. Nah berikutnya, kita juga butuh tim musik. Kita butuh singers. Mimpi saya, gereja ini bisa ibadah 2 kali minimal. Ya, entah pagi dan sore, entah pagi-pagi dan siang menjelang siang. Tapi yang pasti saya kepingin kita punya ibadah 2 kali. Kalau ibadah 2 kali, saya percaya akan ada orang-orang yang lebih dipakai Tuhan lebih luar biasa. Amin. Dan saya berdoa, harapan saya adalah bukan cuma saya nanti yang berdiri membagikan firman, tapi saudara-saudara bisa juga bersama-sama dengan kita di sini. Amin. Berikutnya ada multimedia. Ya, multimedia ini banyak, bukan hanya yang khusus untuk menampilkan ini multimedia, tapi kita ini butuh multimedia yang salah satunya adalah saudara harus share. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat apa yang ada di Facebook, apa di Instagram, itu bagian dari multimedia. Dan juga harapan saya nanti semua pelayan Tuhan itu nggak perlu dikirimin jadwal pelayanan dari koordinator pelayanan atau dari tim PW misalnya, nggak perlu. Karena harapan saya kita akan gunakan website gereja itu menjadi tempat untuk Anda searching, jadwal saya apa ya? Gitu ya. Harapan saya begitu. Jadi ke depan ini dunia teknologi lebih kencang. Amin. Karena semuanya serba online. Jadi saya berharap kita juga harus aktif di situ. Nah, cuma memang kita masih kurang di sini. Kita berpikir multimedia itu hanya tukang pencet-pencet itu aja. Kalau pencet-pencet itu 5 menit aja diajari bisa ya. Tapi kita pengen bekerja dengan lebih keras. Nah, selama ini sudah mulai bergerak, tapi sebagian besar saya masih support. Artinya saya masih harus bergerak, bagaimana caranya bisa tampil di Facebook, di sana. Itu sangat penting sekali. Saudara kalau tahu, waktu saudara misalnya buka Facebook, nah ini yang sering kali saya perhatikan. Waktu saya bekerja, tampilkan begini. Saya nampilkan itu bukan pengen begini loh. Supaya pelayanan saya dilihat orang, bukan. Saya selalu berpikir apa yang saya kerjakan itu merupakan cara saya menjangkau jiwa. Amin. Seperti orang mancing, Pak. Ya, mau mancing apapun, Anda tidak cukup hanya butuh sticknya, talinya, sama mata pancingnya. Sama apa namanya itu? Ya, kailnya. Anda butuh apa? Umpan. Jadi apapun yang saya lakukan itu cuma umpan. Ngerti ya? Kadang-kadang saudara saya kerja, saya kencang-kencang. Tangkap ini nggak bisa, pakai ini lagi. Ini strategi kita untuk membawa orang. Yang saya pikir bukan lagi cuman gereja saya penuh. Tidak, yang saya butuhkan adalah ketika mereka masuk di sini, mereka dengar firman Tuhan dan mereka mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Amin. Dan mereka memutuskan, saya mau ikut Yesus.
Nah, itu harapan saya. Sampai di sini bisa mengerti? Dan kekuatan multimedia itu luar biasa. Ya, kekuatan media itu besar. Anda lihat hoax ya. Hoax itu adalah berita bohong. Tapi karena diberitakan berkali-kali, lalu masuk dalam benaknya orang. Yang tadi bohong menjadi kebenaran. Orang lalu percaya sama bohong. Nah, mari kita belajar menguasai media. Ayo anak-anak muda, belajar komputer, belajar media. Saya sampai hari itu masih belajar loh saudara. Padahal saya dulu tidak pernah kuliah atau kursus bidang informatika, nggak pernah. Saya dari keluarga miskin, ya. Saya dari keluarga miskin. Saya nangis waktu lihat teman-teman saya itu bisa komputer, bisa kursus komputer, dan saya nggak punya uang untuk itu. Tapi saya punya tekad sama Tuhan. Tuhan, saya pengen belajar komputer, belajar media, supaya saya bisa pakai untuk menjangkau jiwa, dan saya lakukan itu. Amin. Dan saya kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya, saya sekali lagi, saya pengen multimedia kita ini akan bergerak secara profesional. Bukan cuma kita nyiapin isi worship, nampilkan di sini, enggak, tapi kita kuasai media. Kuasai media. Oke, dan yang terakhir ini tentang keindahan gereja. Karena gereja ini semakin hari semakin besar. Saya pengen setiap saudara mulai punya beban yang sama. Mikir. Saya masih ingat di awal-awal kita bangun Alpha Center ini, di tim awal kita, masih ingat nggak tim awal kita? Kita bukan hanya memperbaiki cara menyambut tamu. Nah, dulu masih ingat. Pak Kris, Pak Kris. Nah, kita belajar salaman, masih ingat Pak Kris ya? Nah, kalau nyambut tamu, kita harus berjabat tangan. Soalnya kadang-kadang orang Kalimantan itu kalau salaman begini. Jadi ini bujur aja. Kalau saya bisa remas tangannya, shalom Pak, Tuhan berkati. Ya kan? Nah, tapi kita belajar kalau nyambut tamu, tak, Tuhan berkati ya, atau Tuhan Yesus berkati ya, selamat datang di Alpha Center, gitu ya. Wajahnya langsung ke tatap muka. Tuhan, selamat datang Pak ya, selamat datang, orangnya di sini. Yang silakan lagi coba perhatikan, ada yang salaman tuh cuma begini doang loh. Alamak, ya kan? Kalau salaman tuh yang kenceng, sambut dengan sukacita, shalom Pak Kris, Tuhan Yesus memberkati, selamat datang. Amin. Nah, tapi ada yang kedua yang kita bahas, itu bicara tentang toilet. Oh iya, pulang loh Pak. Thank you Pak Kris. Toilet, ya. Saya beberapa waktu ini agak prihatin dengan toilet gereja. Ya, karena kemarin pertama kali problemnya itu adalah karena pipa ledeng kita itu, jadi bangunan kamar mandi kita itu gedungnya dindingnya sama lantainya itu seperti memisah begitu loh. Nah, ternyata ketika dia memisah itu menarik pipa ledeng. Kami mungkin kalau tidak salah itu 2-3 bulan, setiap bulan kami membayar air itu 300.000. Kaget saya, di mana? Tidak tahu di mana letak kebocorannya. Tapi kita bersyukur, hari Minggu tiba-tiba Pak Tarigan, kok bisa ya dia tiba-tiba kok lihat penasaran, lihat meteran kok kenceng. Itu saya percaya itu Tuhan, saudara, yang tuntun. Lalu dia ke kamar mandi, lihat kok kayak ada yang deras, lalu dia senter, lalu dia panggil saya, Pak, lihat, tuh kayaknya deras. Saya lihat deras. Oh iya, berarti di sini bocornya. Berhari-hari tidak ketemu di mana. Baru kali itu kami tahu. Dan kami sudah kebobolan kurang lebih 3 bulan, 300.000. Bapak Ibu sayang apa enggak kira-kira lihat 300.000 dikasihkan sama PDAM sia-sia. Mikir ya. Dan itu harus bayar. Lalu sejak saat itu saya pindahin, kita belum ada solusi karena saya juga bukan tukang ledeng. Jadi saya bingung bagaimana caranya, saya matikan. Yang kasihan itu Pak Akyong. Tiap kali mau ibadah, mau sholat, dia harus nimba di ember yang biru itu. Tapi bukan itu persoalan saya. Persoalan saya adalah, saya itu selalu kepingin, orang kalau ke WC itu
merasa nggak jijik, nggak geli. Bahkan saya pengen ada orang selfie di WC. Ada nggak ya? Ah pura-pura, masa nggak ada? Itu yang begini-begini tuh. Itu di mana coba? Di WC. Kok ada orang betah di WC? Karena WC-nya enak. Betul ya? Dan saya jujur aja orang yang suka di WC lama-lama. Kenapa? Di WC itu tempat inspirasi itu berkembang pesat. Wah tenang, itu saya merasa. Nah saya kepingin, nah waktu saudara, biasa kan ada orang yang baru pertama kali hadir, datang, Pak maaf, di mana WC-nya? Nah biasa kita, itu. Orang sini kalau kasih, ya kan? Saya enggak mau begitu. Jadi kita, ingat ya, yang angkatan 1 ingat ya, kalau kita ketemu dengan orang tanya, Pak toiletnya mana? Oh mari saya antar. Diantar sampai toiletnya, ditungguin sampai selesai. Begitu selesai, mari. Itu bikin kesan loh saudara. Nangkap kira-kira? Bikin kesan loh. Tapi kalau kondisi sekarang begini, mari deh, situ, belok kiri, lalu ke sono. Ya kan? Nah, saya rindu saudara, kita punya tim yang benar-benar memperhatikan tentang hal-hal yang seperti ini. Nah, jujur kalau sekarang ini kondisinya belum maksimal karena yang memikirkan hanya 1 dan 2 orang. Ya, mari kita akan sama-sama pikirkan bersama-sama karena Alpha Center itu rumah kita bersama. Amin. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Jadi kita punya potensi ini yang akan kita kerjakan. Saya berharap ini sebentar sudah mulai berpikir. Silahkan difoto kalau mau difoto. Lalu didoakan saya mau terbeban di sini. Oke? Nah, mau difoto dulu. Silahkan difoto dulu. Atau tim media boleh foto nanti di-sharekan di grup. Boleh. Oke. Nah, berikutnya. Penopang pelayanan. Apa saja sih yang bisa membuat pelayanan kita ini bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berfungsi dengan baik. Ya, ini harapan saya di Alpha Center harus tumbuh, harus lahir jemaat yang dewasa. Apa itu jemaat dewasa? Seperti orang dewasa. Tidak semua orang tua itu dewasa. Kira-kira nangkep gak? Tidak semua orang tua itu dewasa. Orang itu boleh tua, tapi belum tentu dewasa. Bisa paham kira-kira? Jadi kedewasaan ini bukan faktor usia. Ya. Orang dewasa itu bukan faktor usia, tapi dari kesiapan orang itu untuk mengambil tanggung jawab. Itu dewasa. Contoh, saya suka di rumah bilang sama anak-anak, kamu lihat, kalau ada barang yang ada di mobil atau di mana, itu kotor, diambil. Tapi kalau orang nggak dewasa, bukan pekerjaan saya, bukan tanggung jawab saya, bukan saya yang buang, bukan saya yang ngotorin, yang parah, bukan mobil saya. Itu namanya tidak dewasa. Tapi kalau orang dewasa, lihat kotor, diambil. Kayak yang hari apa itu ya, kita tanggal 2 waktu kita makan di rumahnya Pak Purba, saya lihat, saya waktu mau duduk di sofa itu, wah di situ ada plastik bekas permen, di mana-mana, di sofa ada, di ini ada, di meja ada. Saya ambil, lalu saya berpikir dalam hati, anak-anak ya, saya berkata gitu, anak-anak ya seperti ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, Anda tentu akan merasa begini, kalau saya tidak dewasa, saya akan seperti dia. Dan kalau saya melihat itu, saya tidak ambil, saya tidak pungut, dan saya tidak buang di tempat yang benar, maka saya juga termasuk anak-anak dan tidak dewasa, walaupun saya sudah punya anak. Nah, saya berharap jemaat di tempat ini bertumbuhlah menjadi jemaat yang dewasa. Artinya salah satunya adalah jemaat yang peduli dengan pelayanan, jemaat yang bisa memberi secara dewasa. Ini konsepnya orang dewasa juga harus belajar memberi. Amin. Makanya nanti saya akan ajak saudara untuk lihat di sini. Sebelum saya mengakhiri, saya akan tanya, saya akan ukur, saya pengen mengukur sampai di mana kedewasaan saudara.
Jadi salah satu yang perlu Anda perhatikan di sini adalah jadilah jemaat dewasa, jemaat yang juga belajar memberi. Baik kepada orang lain, juga kalau sudah memberi kepada Tuhan. Ya, harus secara dewasa. Masih ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu? Saya bahas kolekte juga harus mengalami kemajuan. Jangan dari dulu 2000 sampai sekarang pun masih 2000. Bagi jemaat yang mungkin belum ngeh dengan pengajaran di sini, akan mikir gini nih, pendetanya mulai matre ini ya. Tidak, saudara. Saudara harus berangkat dan berkata, saya harus dewasa. Amin. Karena ketika saudara dewasa, saudara akan belajar memberi juga secara dewasa. Satu ketika ada jiwa baru yang nanya sama saya. Dia berkata begini, Pak Pendeta, mohon maaf saya lancang katanya. Ini saya jawab karena memang dia belum ikut member class, ya, dan belum ngerti banget. Dia bertanya, Pak Pendeta, ada yang mengganjal dengan pertanyaan dengan apa yang Bapak katakan di khotbah. Bapak bilang persembahan kita itu harus mengalami kemajuan. Bukankah persembahan itu sifatnya sukarela dan sesuai dengan kemampuan? Betul, betul ya? Sesuai dengan kemampuan. Tapi saya tanya, gereja itu seperti rumah, ya, ada bapak, ada anak. Nah, seorang bapak itu selalu berharap anaknya itu mengalami kemajuan. Dari bayi, anak-anak harus jadi dewasa. Anda lihat, misalnya, Eko ini anak saya. Duduk aja, ada apa? Dari dulu, kalau minta minum, Nabi, minum. Wajar kalau dia masih kecil. Nah sekarang badannya sebegini gedenya, berdiri sekarang. Coba bisa bayangin sudah berkumis, lalu, Abi, minum. Anda bilang apa? Error ini. Iya toh? Nah oke, duduk. Nah sekarang waktu dia kanak-kanak, uang jajannya berapa? 2000. Anak saya itu kelas 6 SD masih 2000. Dia bilang, Papi, enggak ada kenaikan uang sekolah. Ya. Yang SMP 2000 juga. Dia komplain, Bi malu lah Bi. Di SMP 2000 itu Immanuel mana ada jajan 2000. Ya kita naikkan. Tapi saya mau tanya, kolektemu berapa? 2000? Saudara sekolah di Immanuel atau sekolah negeri? Ngerti maksudnya ya? Jadi memang itu kerelaan, tapi mesti dilihat Anda itu bayi rohani, anak-anak rohani, atau dewasa rohani. Kalau engkau sudah dewasa rohani, lalu kolektemu masih kolektor anak-anak, nah macam mana? Anak saya tidak mungkin saya kasih uang saku 100.000. Kenapa? Nah, tapi kalau dia sudah bisa bertanggung jawab, dia otomatis bisa dipercaya yang lebih besar kalau dia sudah dewasa. Nangkep di sini? Nah sekarang saya mau tanya, Anda mau jadi Kristen anak-anak atau Kristen dewasa? Harus Kristen dewasa. Berarti kalau sudah dewasa, Anda siap dipercaya Tuhan dengan keuangan yang lebih besar. Nah, kenapa orang tidak mau memberi besar? Karena kanak-kanak. Bahkan anak saya itu waktu kecil dikasih uang pilihan 2000 atau 100.000, milih 2000. Betul nggak? Kenapa? Gak ngerti nilainya uang. Dulu kasih orang duit gitu ya, kita tukerin. Kamu yang ini aja 2, yang ini 1. Suka mana? 2 atau 1? 2. Lah kalau saudara kolektor 2000, berarti ya sama dengan anak saya tadi. Nangkep di sini kira-kira. Yuk kita minta sama Tuhan. Tuhan jadikan aku dewasa. Amin.
Makanya betul pertanyaan itu. Lalu saya jelaskan sama jemaat yang bertanya tadi. Memang sesuai dengan kemampuan. Tapi kemampuanmu dengan anak-anak atau kemampuanmu dewasa rohani beda dengan anak-anak rohani. Amin. Jadi mari berikan sesuai dengan kemampuan. Karena itu harus maju kolektornya. Tapi sebenarnya kemajuan kolektor bukan karena kolektornya harus maju, tapi Anda rohaninya harus maju. Kalau rohaninya maju, maka kemampuanmu untuk memberi juga pasti akan lebih maju dari sebelumnya. Sampai di sini paham? Jadilah jemaat yang dewasa, termasuk dewasa dalam hal memberi. Uang itu saudara, itu bisa menjadi barometer apakah Anda dewasa apa tidak. Saya ulangi ya, uangmu, keuanganmu, itu bisa menjadi ukuran engkau dewasa apa tidak. Mau contoh? Mau contoh ya? Oke, saudara punya anak kecil, balik lagi ke cerita tadi. Ya. Saya mau katakan, kalau saudara bisa dipercaya sama Tuhan, kecil atau besar, itu tergantung kedewasaan. Anda kan tidak mungkin percayakan sama anakmu yang kecil dengan uang besar toh. Nggak usah lah, oke lah, nggak usah 1 juta. Anda rela percayakan sama anak kecil? Satu ketika saya lagi kunjungan sama Pak Apeng, sama Bu Derina. Bu Derina kaget, ada anak beli jajan ya Bu ya. Bayarnya pakai uang 100.000. Nah, Ibu Derina peka. Wah, uang siapa nih? Benarkah uangmu? Iya, itu anak umur berapa? 4 tahun ke 5 tahun ya? 4 tahun lebih, 4 tahun lebih. Anak 4 tahun lebih bawa uang 100.000 jajan snack. Lalu habis jajan ditinggal, habis dapat kuenya ditinggal duitnya, bawa kabur. Balikanmu, kabur peduli. Itulah anak-anak. Makanya kenapa Tuhan tidak percayakan kita uang besar? Mungkin karena kita belum dewasa. Nangkep ya? Jadi jangan salahkan Tuhan. Oh, kok Tuhan sudah lama saya ke gereja, enggak juga dikasih maju-maju duit saya. Lah kamu nggak mau dewasa. Nangkep ya? Tapi kalau kita dewasa, dipercaya. Sama Bu Derina cerita, telepon, anakmu ini bawa uang 100.000, kamu kasih kah? Enggak, ambil dari mana dia? Loh. Nangkep ya? Jadi, kedewasaan saudara secara roh itu bisa menentukan bagaimana Tuhan percayakan keuangan di dalam dompet bahkan di pekerjaan saudara. Bisa nangkep kira-kira? Bisa nangkep? Jadi uang itu bisa membuat kita tahu aku ini dewasa roh apa enggak. Amin. Kalau kita dewasa roh, Tuhan juga percayakan dari sorga. Gak usah mikir datangnya dari mana. Tuhan bisa bawa uang kemana saja buat saudara. Oke? Berikutnya, jemaat dewasa bukan hanya memberi secara dewasa, tapi juga bisa peduli secara dewasa, secara mandiri untuk pekerjaan Tuhan ini. Kalau di rumah ini Anda menjadi anak-anak rohani di sini yang sudah dewasa, engkau akan peduli dengan pelayanan ini. Ya, mulai memperhatikan apa yang Anda merasa punya beban sendiri seperti itu ya. Oke, saya berharap dewasa ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita sama-sama kembangkan. Nah, sekarang kita bagian terakhir ini. Bagaimana pertumbuhan Anda? Kita share ya di sini. Bagaimana dengan pertumbuhan Anda? Saya boleh minta bantu Pak Akyong kertas lagi Pak Akyong, sekarang dilepaskan dibagi-bagi. Saya pengen nanti Anda kasih nama, kasih coretan. Saya jamin yang tahu cuma saya, ya, tidak ada yang tahu, karena ini bagian dari pendewasaan rohani di tempat ini. Saya tidak akan ganggu-ganggu, saudara, saya nggak akan minta-minta apapun, tapi saya pengen melihat, kedewasaan saudara dari sisi finansial. Oke? Saya minta maaf ini mendadak karena nggak sangka juga bahwa ini akan sampai di poin ini. Tapi percayalah bahwa setiap momen yang kita bangun hari ini semua dalam rencana dan skenario-nya Tuhan. Oke. Saya mau tanya sama saudara, apakah Anda merasakan bahwa Anda
sudah bertumbuh di sini? Siapa yang merasa di Alpha Center Anda merasa bertumbuh di tempat ini? Boleh angkat tangan? Yang enggak jangan ngaku-ngaku ya. Sekali lagi, Anda merasa bertumbuh di sini? Oke, terima kasih. Terus siapa yang, oke berikutnya ya. Apakah Anda setia dengan berkat Tuhan secara keuangan? Ya. Tentu masing-masing kita bisa dipercaya Tuhan dengan berkat keuangan, betul ya? Mau itu gaji, mau itu apa namanya, saweran atau saweran ya. Tiba-tiba orang kasih berkat, nggak tahu bahasa dari mana saweran itu, tapi lebih mudah lah, saweran. Salam tempel, halo? Apakah Anda setia dengan berkat Tuhan itu? Ya, misalnya, ya, balik lagi kepada, apakah Anda setia dengan persembahan? Ada orang-orang yang kadang-kadang, kan persembahan kita pakai amplop ya, nggak ada pula yang tahu pula kan, berapa yang dimasukkan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya ngomong di kelas member. Kalau bukan member kita nggak bicarain. Kenapa kita ngomongin begini? Karena kita pengen mendorong setiap saudara jadi jemaat yang dewasa dan jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Mulai dari ini, apakah Anda setia dengan berkat Tuhan? Termasuk persembahan. Karena zaman dulu kalau orang nggak dewasa, kolektor sih kolektor. Zaman dulu kan nggak pakai amplop, dikepel-kepel gitu. Nah, yang dimasukkan ini nggak tahu tisu kah, ya kan? Yang dimasukkan tisu kah atau kertas yang diwel-wel gitu ya. Anak-anakku suka cerita, kami kalau pas nggak ada uang makan, kami tinggal cari amplop kosong, lalu cari sebelah kalau ada nikah kami masuk ke situ. Masukkan amplop kosong, lumayan kami makan. Satu hari kenyang. Ya, pertanyaannya, apakah Anda setia dengan persembahan itu dan Anda memberikan persembahan? Kecuali memang Anda dalam kondisi yang betul-betul minus sama sekali. Hal yang berikutnya, apakah juga Anda setia dengan berkat Tuhan yang saya sebut dengan persepuluhan? Ya. Nah, kenapa ini penting, saudara? Karena persepuluhan ini menjadi kunci bagi saudara, saudara diberkati apa tidak. Coba kita buka dulu ya. Di Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Kalau sudah bawa Alkitab, bawa handphone, Anda bisa buka di Alkitab saudara. Ada dua ayat yang saya ingin Anda lihat di sini. Tiga ayat, mulai dari ayat yang ke-10, 11, sampai dengan ayat yang ke-12. Maleakhi pasal 3, ayat 10, 11, dan 12. Mari kalau sudah temukan, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Maleakhi 3, ayat 10, 11, dan 12. Yuk sama-sama kita baca, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oke, stop dulu sampai di situ. Yang pertama, Tuhan memberikan sebuah perintah bagi kita, yaitu bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu kemana? Ke rumah perbendaharaan. Jadi setiap jemaat yang dewasa itu harus memberikan persembahan, namanya persembahan persepuluhan. Kenapa ini penting persepuluhan? Jadi begini, semua uang kita itu datangnya dari Tuhan. Amin. Gaji kita dari Tuhan, termasuk saweran juga itu semua dari Tuhan. Amin. Orang itu bisa tergerak memberi kepada saudara itu karena siapa? Karena Tuhan. Amin. Diam-diam. Misalnya Anda dagang.
Yang bisa membuat orang itu datang dan beli sama saudara itu siapa? Tuhan. Anda mesti percaya itu. Amin. Jadi kalau saudara buka toko di sini, sebelahnya buka toko, sana buka toko, sana buka warung, sana buka toko, Anda nggak usah takut. Yang bawa pembeli ke tokomu itu Tuhan. Amin. Tapi mesti ingat, ini, setiap kali sudah bekerja, sudah mendapatkan berkat, saya mesti ingat, misalnya 100%, semua kan punya Tuhan. Oke? Dari 100%, ini semua milik Tuhan. Mesti ingat, amin. Sudah bisa punya rumah, juga milik Tuhan. Sudah punya mobil, milik, kapan kita tahu bahwa itu milik Tuhan? Waktu saudara meninggal. Rumah atas nama, mobil atas nama saudara. Tapi waktu Anda meninggal, rumah, mobil, semua harta benda yang atas nama saudara itu berubah. Betul? Saudara sudah nggak punya hak lagi. Artinya apa? Saudara pulang dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terserah Tuhan, Tuhan yang ngatur mau dikasih sama siapa. Betul enggak? Meskipun yang di bumi nanti ribut, ini wow, ini punya saya rebutan. Tapi semua itu Tuhan punya. Ingat ya, 100% yang Anda dapatkan, ingatlah bahwa itu milik Tuhan. Tapi saudara dipercaya mengelola 90-nya. Berapa persen? 90. Yang 10%-nya Tuhan katakan, balikkan kepadaku. Termasuk saya. Nah, tapi kadang kita merasa, aku kerja. Nah, kita merasa ini adalah upahnya karena saya atau kita kerja. Kita tidak berpikir bahwa ini Tuhan percayakan sama kita. Jadi dipercaya 100% milik Tuhan, 90-nya kita dikasih leluasaan, silahkan pakai. Tapi yang 10% Anda dites sama Tuhan, setia enggak? Dan Tuhan berkata, bawa itu ke rumah perbendaharaan. Supaya di rumahku, di rumah Tuhan, ada persediaan makan. Lalu jaminnya Tuhan dengan, teslah aku. Jadi saya nggak usah bicara tesnya lah. Tapi saya bicara begini, apa berkatnya? Ayat yang ke-10 berkata demikian. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jadi arti dari ayat berkata begini, Tuhan akan membuka tingkap di langit. Yang setuju katakan amin. Jadi waktu saudara memberi perpuluhan, itu tingkap di langit, sorga itu dibuka pintunya untuk mencurahkan berkat buat kita yang memberikan dan mengembalikan milik Tuhan. Amin. Berarti saya lihat persepuluhan itu seperti the keys of blessings. Kunci berkat. Waktu saudara kembalikan, Tuhan berkata, aku buka. Bukanya pakai apa? Kunci itu. Aku buka tingkap di langit. Pintu sorga. Buka. Dan aku akan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi saya percaya orang yang mengembalikan milik Tuhan 1/10 itu pasti hidupnya berkelimpahan. Sekarang kita lihat yang kedua ayat 11. Ayat 11. Coba dibaca dengan suara yang kencang ayat 11. 2, 3. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Yang kedua, bukan Tuhan membuka pintu surga, tapi Tuhan juga menghalau. Zaman dulu petani itu musuhnya adalah, ini bahasa Indonesianya, wereng, tahu wereng? Hama. Hamanya apa? Belalang. Ini kalau belalang pelahap ini datang saudaraku ya, hasil usaha mereka, diserbu, habis dalam waktu 30 menit, 5 menit, 10 menit, habis. Nah, apa hubungannya dengan kita? Korelasinya apa dengan kita? Mungkin Anda bukan seorang petani, Anda bekerja, tapi begitu sampai pulang di rumah, motor rusak, anak demam, atap bocor, keluar duit enggak?
Padahal saudara sudah siapin, oh nanti gajian, aku akan tabung, aku akan beli tepi, aku beli radio, aku beli HP. Belum sempat nabung, ban bocor. Belum sempat nabung, ada aja tiba-tiba olinya netes. Turun mesin. Betul nggak? Itu belalang pelahap. Apa yang kau bawa pulang ke rumah, sama Tuhan diembuskan. Saudara nggak bisa nabung. Saudara simpan. Tapi engkau seperti menyimpannya dalam pundi-pundi yang berlubang. Kenapa? Ada belalang pelahap. Ini khusus nyerbu orang-orang yang tidak setia. Makanya pelajaran kita adalah, apakah Anda setia dengan berkat Tuhan? Salah satunya perpuluhan. Nah, kalau saudara mengembalikan milik Tuhan, itu 10% itu kelihatannya kecil, tapi bahaya kalau kita itu nggak setia. Kita nggak ada yang ngelawan itu tadi. Ada aja kerja bagus-bagus, tiba-tiba ada yang karyawannya apalah, mobil tiba-tiba selip lah, motor tiba-tiba, dan itu harus menghabiskan uang. Kita nggak bisa menikmati karena belalang pelahap yang merusak. Nah, ketika kita mengembalikan berkat yang pertama, Tuhan buka kunci sorga, berkelimpahan. Tapi yang kedua, kalau ada belalang pelahap, Tuhan yang menghardik. Tahu arti kata menghardik? Apa arti menghardik? Membasmi, apalagi? Apalagi? Mengusir. Jadi kalau ada yang belalang pelahap, kayak itu loh, petani-petani kalau lagi jaga padinya mulai menguning, dia usir, itu menghardik supaya burung-burung yang mau makan tidak makan. Kalau tak ada habis, Pak. Ya kan? Kasih apa? Oke, sekarang kita baca yang ketiga. Ayat 12. 2, 3. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Orang kalau diberkati, nggak ada belalang pelahap, hidupnya gimana? Happy. Amin. Bukankah kita hidup cari happy, betul ya? Gimana caranya kita bisa menikmati? Tuhan berkata begini, kalau kamu sudah kembalikan yang 10% milik Tuhan, maka orang lain akan lihat kamu, happy. Orang ahli bilang, reposidi. Ya. Happy sekali, kenapa hidupmu jadi kelihatannya enak sekali? Mereka lihat. Jadi artinya gini, kebahagiaanmu bukan kebahagiaan yang dibuat-buat. Ada orang kelihatannya happy, gelangnya itu gelang keroncong yang nggak digangguin, bahaya gitu. Tapi bukan emas, kuningan. Happy enggak? Hah? Happy enggak kita pakai gelang keroncong tapi bukan emas, kuningan? Enggak, cuman dalam hati mantap. Tapi di sini bohong, betul tidak? Tapi ini orang lain bisa lihat, kelihatan ini happy-nya enggak dibuat-buat ini. Amin. Usahanya diberkati, anak-anaknya diberkati. Amin. Luar biasa. Karena apa? Hal kecil. Coba sudah praktekin. Saya lihat ada seorang pemuda cerita kepada saya. Gajinya cuma 750.000 karena dia hanya seorang tukang pikul. Tapi dia kaget. Dia nggak pernah, saudaraku. Awalnya dia nggak pernah. Dan mamanya selalu cerita kepada saya. Selalu dia kekurangan. Saya bilang, perpuluhan lah. Mamanya berkata. Lalu dia belajar perpuluhan. Gaji cuma 750.000. Tapi dia lihat, aneh ya. Kok saya enggak kekurangan? Namanya anak muda. Suka apa saudaraku? Modif motor lah. Ganti ban yang ini. Motor besar ganti ban kecil. Motor kecil ganti ban besar. Dia bingung juga motor ini. Kadang-kadang kan seperti itu. Ya kan? Nah, gaji padahal cuma 750.000. Tapi dia bercerita kepada saya, heran saya. Sejak saya memberikan persepuluhan, hidupnya enggak kekurangan.
Padahal kalau dipikir-pikir 750 dikurangi 250 misalnya kan, ya kan 500. Tapi aneh, tidak pernah kekurangan. Dari mana? Dari berkat Tuhan. Amin. Jadi inilah tesnya, belajar setia. Oke? Nah, terakhir, ini sudah terakhir ya? Oke, sudah terakhir berarti. Nah, sekarang minta kertasnya boleh dibagikan Pak Kris? Boleh pinjem bolpennya Sol, boleh? Ya, saya pengen saudara jawab dengan jujur ya. Saya rindu setiap saudara ketika menuliskan ini nanti, tuliskan dengan jujur. Oke, pertanyaan pertama. Tuliskan nama dulu, nama. Tulis nama dulu ya. Oke. Pak Kris ada yang kurang Pak Kris? Oh. Habis ini ulangan ya. Nomor 1, tuliskan nama dulu. Nama. Nama lengkap ya, jangan nama samaran. Oke, sudah nama? Sudah? Sekarang pertanyaan nomor 1. Ya, pertanyaan nomor 1. Kok tegang semua sih? Kayak orang ulangan. Bener-bener kayak orang ulangan ya. Oke ya. Jadi ini bukan tentang orang lain kalau saudara sebagai orang istri, ini bukan tentang suamimu. Tapi tentang masing-masing kita. Ya. Oke? Ngerti maksudnya ya? Saya ya saya. Kalau saudara istri, ya saya sebagai seorang istri. Pertanyaan pertama, dari mana sumber keuanganmu setiap bulan? Dari mana? Nggak usah ditulis. Soalnya nggak usah ditulis, jawab saja sesuai. Dari mana sumber keuanganmu? Setiap bulan. Jadi kalau mungkin bisa dari gaji, mungkin dari bisnis online, mungkin dari mana, Anda bisa tuliskan. Atau mungkin sebagai ibu rumah tangga, saya dikasih jatah sama suami, saya dapat dari kiriman dari anak, misalnya seperti dari mana, Anda tuliskan saja. Oke, dari mana saja sumber keuanganmu setiap bulan. Oke. Ada pertanyaan Bu Afong? Ya, dari mana saja? Tulis dari mana saja sumber keuanganmu. Oke ya. Saya ingin melakukan ini. Karena setelah Anda nulis ini, saya akan lihat 3 bulan, bahkan 6 bulan ke depan, saudara akan mengalami sebuah peningkatan dalam keuangan saudara. Ini tahun 2021 akan berbeda dari tahun sebelumnya. Makanya jawab dengan jujur. Amin. Sip, pertanyaan pertama, dari mana sumber keuanganmu setiap bulan? Oke, sudah? Sekarang nomor 2. Berapa jumlah atau nominalnya yang Anda terima setiap bulannya? Misalnya begini. Sekali lagi ya, ini misalnya Anda sebagai seorang istri, ini bukan, Pak, gajimu berapa Pak? Bukan begitu. Ini bukan tentang suamimu, tapi tentang dirimu sendiri. Oke, kalau Anda bilang, ya kasihan Pak, kami kadang-kadang dapat jatah, kadang enggak, tulis saja. Ngerti maksud saya? Ini bukan tentang suamimu, tetapi tentang hidupmu, dirimu sendiri. Setiap bulan anggap, dari mana sumber keuanganmu? Dikirimin suami dari kebun sawit. Terus apalagi ditulis, itu kan?
Kadang-kadang ada adik yang baik hati ngirim-ngirim lah gitu kan. Oke? Paham nggak kira-kira? Saya lebih ngomong ini kepada semua pribadi. Kalau suami mungkin dari gaji, mungkin dari mana gitu, tuliskan saja gitu. Terus yang kedua, pertanyaannya kedua kan tadi, berapa jumlahnya yang Anda terima setiap bulan? Kalau misalnya, misalnya, oh nggak pasti Pak. Nah, buat yang rata-rata, kira-kira berapa? Tidak kurang dari sekian, tidak lebih dari sekian. Oke? Jelas kira-kira? Oke. Karena ini akan saya catat, jadi tanggal sekarang tanggal 3 Januari. Nanti 3 bulan lagi kita akan survei sama-sama. Amin. Karena pertumbuhan itu masih gini, kayak orang nanam cabai. Habis ditanam, disiram, besok ditengok. Tumbuh tak ada ya? Nah, nanti 3 bulan lagi kita akan lihat. Pertumbuhannya harus meningkat. Amin. Oke. Jelas kira-kira berapa jumlahnya? Sudah? Sekarang yang ada pertanyaan, Bu? Oh. Oh. Yang mana? Nang Mai? Oh, nomor 2. Sangai kita narimanya, boh. Jadi setiap bulan Ibu terimanya berapa? Dari mana sumber keuangan? Ibu dapat uang itu dari mana saja? Dari gaji kah? Dari jual online kah? Disisihkan suami kah? Atau dari mana? Itu nomor 1. Nah, nomor 2, setiap bulan itu berapa yang diterima? Jelas? Ya, berapa yang diterima? Jumlahnya tuliskan saja. Mau 500, ya. Ya, nanti ya nggak masalah. Jadi sekarang berapa? Saya kan baru tanya jumlahnya, nggak tanya dikasih sama siapa atau untuk siapa. Saya belum minta, bah, sudah ditanyain begitu. Padahal belum saya minta, Pak. Sudah dirincikan Ibu dapur. Habis lah, Pak. Bapak enggak bisa minta katanya. Oke ya. Sekarang baru jumlahnya. Oke. Sekarang yang ketiga. Ya. Yang masuk aja. Yang masuk saja, mau 10 juta masukkan aja. Yang masuk. Apa? Kotor boleh lah, kotor. Yang masuk itu berapa? Gitu ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Untuk kebutuhan apa saja keuangan itu. Misalnya, sudah dapat uang, anggap saja 1 bulan misalnya dapat 1 juta. Nah, yang ketiga ini untuk apa saja kebutuhan itu? Tuliskan saja. Untuk apa? Pulsa, sayur, kuota. Ginju, beda. Tuliskan ya, enggak apa-apa, menarik ya. Untuk apa saja keuangan itu. Oke. Nah, iya. Tulis saja. Oh, enggak apa-apa, nanti Pak Kes ngasih kertas lagi. Jangan takut penuh. Tapi tulisnya jangan sekerbo-kerbo lah, Bu. Oke, sekarang yang keempat ya. Jawab dengan jujur. Menurut Anda, nomor 4, cukup atau kurang? Gitu ya, pertanyaan gitu. Menurut Anda, cukup atau kurang?
Ngerti maksudnya? Yang sudah diterima sebulan, menurut Anda cukup atau kurang? Kurang lah Pak. Sudah? Oke. Yang terakhir nomor 5. Sekarang kita kan ada di 2021. Berarti evaluasi kita 2020 dan 2019. Kalau saya bicara tahun lalu, berarti tahun 2019. Oke. Kalau saya bicara sekarang 2020. Oke. Tahun lalu dengan tahun ini, menurut saudara, tahun dibandingkan dengan tahun lalu, dari tahun ini, pendapatanmu berkurang atau semakin bertambah? Meskipun pandemi. Oke. Paham kira-kira? Jadi tahun 2019 sama tahun 2020 ya. Plus 2020. Semakin bertambah atau semakin berkurang pendapatan saudara? Jawab ya. Oke. Sudah? Oke. Jangan lupa memberi nama. Kalau nggak ada namanya nanti nggak dapat ponten loh ya, nggak di ponten. Ya, iya. Saudara, kenapa kita di member harus ada kelas begini? Karena di kelas seperti ini tujuan kita adalah supaya jemaat itu betul-betul bisa dewasa bertumbuhnya secara terukur. Ya, tadi kita sudah dengar kesaksiannya tadi pagi Bu Agustina, tadi kesaksiannya Ibu Misnawati. Nah, sekarang sebelum saya menutupnya, saya persilakan Saudari Mungcu untuk bersaksi tentang apa yang dialami bersama Tuhan yang berkaitan dengan keuangan. Silakan Saudari Mungcu maju ke depan. Ya. Ya, shalom. Nama saya Mungcu. Saya sudah lama di gereja ini ya. Sebelum ada Pak Gembala saya sudah ada di sini. Jadi pertumbuhan iman saya ya sejak Pak Gersom ada di tempat ini, saya diubahkan, saya mengalami pemulihan. Dan tentang hal keuangan ya, sebelumnya saya memang nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus ya apa, cari uang tuh harus gimana gitu, hanya di rumah aja gitu ya. Jadi setelah bergabung dengan Alpha Center, saya belajar banyak hal di tempat ini dan mengalami pertolongan Tuhan di tempat ini secara luar biasa. Dan kalau dipikir-pikir ya, saya tidak mungkin bisa seperti ini kalau bukan karena anugerah Tuhan, bukan karena pertolongan Tuhan. Kalau berbicara tentang ya keuangan, kembali lagi seperti yang pernah saya saksikan, saya mengalami kesusahan dalam ekonomi waktu orang tua saya meninggal. Ya secara otomatis saya harus mengambil alih, mengatur keuangan, harus bertanggung jawab terhadap ya terutama terhadap diri sendiri lah ya. Mau cari uang dari mana, saya juga sempat bingung mau gimana gitu. Jadi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan mempertemukan saya secara ajaib dengan orang yang belum pernah saya kenal. Disitulah saya menyadari kalau Tuhan mau
bertindak menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka-sangka seperti itu. Jadi saya bertemu dengan orang itu di tempat ini juga, dan secara tiba-tiba dia tergerak, Tuhan menggerakkan dia untuk memberkati saya setiap bulan, dan saya juga tidak bekerja sama dia, saya tidak ngapa-ngapain, saya juga nggak ada hubungan dengan dia, hubungan apapun dengan dia, dan saya juga nggak kenal gitu ya, dia juga nggak tahu pergumulan saya, tapi dia bisa mengirimkan berkat setiap bulan kepada saya. Awalnya rencananya mau 1 tahun, tapi sampai sekarang sudah berapa tahun ya? Sudah mungkin 2-3 tahun masih tetap ada berkatnya setiap bulan seperti itu. Jadi semuanya itu karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya sekarang ini bisa memiliki ya usaha kecil-kecilan, memiliki laundry juga. Saya pikir, saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Jadi selama 1 tahun lebih laundry saya bisa jalan, saya bisa kelola sendiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Hanya itu yang bisa saya saksikan. Terima kasih. Ya, jadi 18 tahun yang lalu ketika Tuhan tuh saya ke kota ini, saya sebenarnya agak merasa begini loh. Saya stres sebenarnya. Karena ketika ada di gereja ini, saya ketemu dengan jemaat, salah satunya seperti Mungcu yang tunanetra. Terus ada satu lagi jemaat kita namanya Asang, mungkin Pak Peng ingat. Ya, saya nggak tahu dia punya sakit apa pada waktu itu karena saya belum begitu mendalami. Tapi pokoknya ketika saya ketemu dengan dia itu bikin saya sebenarnya stres. Karena dulu ada pemuda kita yang selalu berkata kalau habis ibadah, Pak, tolong doakan dia. Begitu saya tumpangi tangan dia, dia juga tumpangi tangan saya. Saya belum berdoa, dia sudah berdoa duluan. Tolong dia Tuhan, dia sakit Tuhan. Jadi saudara akan stres di posisi saya. Ya, saya masuk ke kota ini, kota yang bagi saya asing, baru, sekalam itu, dan saya bergumul dengan Tuhan. Tuhan, kok saya dibawa ke kota ini, terus ketemu dengan seperti ini Tuhan. Saya jujur ngomong. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan gimana Tuhan? Bagaimana cara? Nah, saya berpikir tentang Muncul. Saya berpikir, di mana dia kolektornya ya kalau ke gereja ya? Oke lah, nggak usah bicara kolektor ya. Setiap kali dia mandi, setiap kali, apalagi dia sebagai kita, dia harus pakai bedak, oke lah. Jadi pikiran saya itu dibawa Tuhan kepada hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Saya berpikir, bukankah setiap bulan wanita itu harus harus pendarahan dan harus membeli peralatannya, bukan peralatan sholat ya. Betul tidak? Terus duitnya dari mana? Lalu saya bertanya, kalau dia minta sama mamanya, apalagi ke gereja, Ma, minta uang buat kolektor. Kalau dia masih kecil, orang tuanya masih maklum. Apalagi keluarganya belum kenal Tuhan. Waktu saya bertanya begitu, kok udah gede begini, gimana? Tuhan jawab gini, ya kamu yang mesti jawab. Gereja harus menjadi jawaban. Saya stres, saudara. Jemaat baru berapa? Ekonomi kolektor nggak banyak. Per bulan tidak ada. Saya berdoa. Akhirnya pada waktu momen yang tepat, kamu duluan atau aku yang duluan waktu itu?
Enggak, maksudnya yang sekolah kehidupan tuh. Dulu ya. Jadi saya ke rumahnya Mungcu, saya lihat. Ini dia nggak lihat saya lihat dia tapi. Kalau sampai dia lihat saya mungkin kita kaget. Jadi Mungcu ini waktu saya datang, dengar saya datang, wah dia langsung bersisir. Dia nggak lihat, saya lihat dia lagi sisir, cantik begitu. Langsung dia ke dapur dan saya lihat dia bisa ambil gelas tak 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 tak, tak gitu saudara. Lalu saya berpikir berarti Mungcu ini bisa dilatih. Saya bilang, Cu, mau ndak kamu sekolah? Sekolah di mana? Sekolah kehidupan. Di mana? Di pastori. Kamu selesaikan yang ada di rumah, lalu kalau sudah selesai kamu ke pastori. Nah, itu tahun 2007. Ya, waktu itu Glenda baru lahir. Jadi kelinci percobaannya adalah Glenda. Kalau ada yang keseleo soal Glenda itu gara-gara Mungcu. Tapi puji Tuhannya enggak. Jadi bagaimana caranya? Saya harus mempersiapkan Mungcu ini supaya bisa berharga di masyarakat. Saya latih jadi babysitter pertama. Diajari cuci baju pakai mesin cuci ya cu ya, pakai tangan. Mungkin ini bisa setrika baju, mungkin ini bisa lipat baju, dan seterusnya. Dan akhirnya waktu berjalan sudah mulai bisa. Dan kalau sudah tahu pastori dulu itu jalannya berliku-liku. Ya, kalau ke masuk ada gang ke sini, ada belok ke sini, apalagi kalau jemur baju. Ya, kalau jemur baju itu dia harus melewati sebuah parit kecil. Dan heran Mungcu nggak pernah kepelecok kakinya. Ajaib ya. Nah, itu hal menarik yang kita bisa. Nah, akhirnya saya bilang sama istri, kita bukan ingin menjadikan dia pembantu, tapi kita pengen Mungcu juga punya harga, berharga. Bahwa ternyata saya begini-begini bisa menghasilkan uang. Lalu akhirnya dia menyuci baju, lalu kita beri uang. Jadi pertama kali yang gaji Mungcu itu kami. Karena harapannya adalah Mungcu merasa dirinya berharga. Dan kami bersyukur, karena setelah itu Mungcu akhirnya bisa buka laundry, punya, bukan laundry dulu ya, jual beli pulsa dulu ya, jual beli pulsa dulu, token listrik, dan seterusnya hingga hari ini. Dan kalau hari ini bisa seperti ini, semua karena kemurahan Tuhan. Nah, Mungcu yang tunanetra bisa begitu karena Tuhan. Maka saya percaya, ibu-ibu, anda-anda semuanya juga bisa diberkati seperti Mungcu diberkati Tuhan. Amin. Masih berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih buat Mungcu, Tuhan berkati. Ya, jadi saya ingin mengajak setiap saudara di tahun 2021, saya ingin setiap saudara semua terlibat dalam pelayanan. Amin. Yang kedua, bersiaplah untuk buka small group. Ya, dimulai dari kelompok kecil. Mungkin saudaramu, temanmu diajak kumpul bersama-sama. Jangan takut soal materi. Materi semua akan disiapkan dari tempat ini. Kami akan siapin materinya. Saudara akan kita bimbing, dan ingat, host itu atau small group ketika kita buka small group itu bukan khotbah. Saudara tinggal puterin video, ajak teman, lalu tanya temannya, gitu ya. Lalu doakan mereka. Nanti Tuhan akan melengkapi saudara sehingga saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
lagi katakan bersama-sama, nanti Ibu Gembala maju ke depan untuk berdoa buat kita semuanya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, Tuhan. Hari ini kami yang mengatakan bahwa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa kami punya Bapa yang baik, kami Amin, punya Tuhan amin, yang luar amin, biasa. amin, Dan amin. hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Hari ini Engkau akan menyatakan kuasa-Mu kepada setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu hari ini yang hadir di tempat ini, Haleluya. mereka merupakan bagian dari keluarga besar Alpha Center. Dan kami percaya, mulai saat ini Tuhan, Engkau mulai berbicara kepada setiap mereka. Ketika mereka mengalami sebuah perubahan di dalam hidupnya, ketika mereka mengalami besarnya kasih-Mu, ketika mereka merasakan anugerah-Mu itu dalam hidup mereka, dan ketika mereka merasakan mereka ada di tempat ini dan mereka menjadi bertumbuh, menjadi semakin dewasa, maka Bapa, kami berkata, mulai malam hari ini Kau berbicara kepada setiap pribadi mereka. Berbicara Tuhan kepada setiap pribadi umat-Mu. Sehingga ketika mereka ada di muka bumi ini, itu berarti mereka bekerja untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya dalam kehidupan mereka yang menjadi dewasa, ada buah-buah yang akan dihasilkan dalam hidup mereka. Ada sebuah perubahan karakter, ada perbuatan baik, dan bahkan ada jiwa-jiwa yang mereka bawa bagi Tuhan. Dan kami katakan taruh dan tanamkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri mereka sebuah rasa kerinduan untuk melayani Tuhan, untuk menghasilkan buah, untuk bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Sampai kami bisa melihat Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan malam hari ini membuka pikiran umat-Mu untuk mereka mendengar, mereka mengingatnya, mereka mengerti, dan buka hati mereka untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Yang kini saatnya mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Kami menerima berkat, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, dan kebaikan Tuhan yang melimpah. Amin. Yang akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan memberkati rumah tangga yang ada dari umat-Mu di tempat ini. Amin. Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan akan memberkati setiap apapun mereka lakukan. Yang Tuhan akan buat menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati anak-anak kami untuk mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, dan sebentar kami akan kembali ke rumah. Tuhan sertai dan lindungi dalam perjalanan. Kami tiba di rumah dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Mari yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tiada Tuhan lain yang Yesus Kristus. kuandalkan selain Kau, Yesus. Mari yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah